Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar masyarakat Indonesia? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Gue mau ngebahas dua tokoh yang seharusnya kalian semua udah kenal. Gue mau ngebahas tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau berdua ini adalah dua tokoh besar yang mendirikan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah seorang pendiri Muhammadiyah. Dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang pendiri dari Nahdlatul Ulama atau yang biasa kita kenal dengan NU. Beliau berdua juga peranannya untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu besar banget. Dan juga dalam menyebarkan ajaran Islam di negara Republik Indonesia. Gitu. Jadi nih ya, buat antum-antum semua nih harus ngerti. Jangan sampai kagak ngerti yang kayak gini-gini. Ngerti bro, ngopi dulu. Thank you. Coba ini. Ngomong apa sih? Ah emang kopi bikinan lu tuh luar biasa boy. Habisin nasi goreng ya? Canda. Udah, gue mau lanjut dulu. Tapi nih guys, to be honest keselnya gue, ternyata di Indonesia ini masih ada yang masih mempermasalahkan dan ngebanding-bandingin yang mana yang lebih baik dan yang mana yang lebih benar. Yang membuat itu semua terjadi itu ada banyak hal. Ada perbedaan ideologi, identitas agama, bahkan ada juga yang sengaja mempolitisasi keadaan. Dan yang parahnya lagi, itu gue juga gak habis pikir. Bisa-bisanya ada yang memanfaatkan momentum ini dengan sengaja bahkan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Itu kan ngaco banget ya. Padahal guys, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pernah bilang, jangan sampai kita terjebak di dalam permusuhan dan pertikaian. Justru bangunlah persatuan dan kesatuan antar umat manusia di Republik Indonesia. Kurang lebih statementnya seperti itu. Bukannya malah memecah belah. Gak ngerti gue sama kayak gini-gini nih. Si. Iki arep ngomong apa sih? Kok cek serius sih? Ngomong itu dengan cara yang mengajukan, bukan dengan cara yang seperti itu. Ngomong kok sepur ngeblok. Gini loh Pul, masalahnya lu kasih tahu gue gimana caranya gue bisa santai, gue bisa tenang di saat gue tahu ada oknum-oknum yang gak bertanggung jawab mau memecah belah negara Republik Indonesia, men. Sing santai mas bro, semuanya itu bisa dengan cara yang baik. Karena nggak semua orang bisa menerima dengan cara yang seperti itu. Sekarang gini, coba sampaikan semuanya itu dengan cara yang santun dan didukung dengan data yang valid gitu loh. Ngerti? Ngerti. Setuju gua. Bijak juga lu ya. Berarti bisa dong kasih gua contoh. Bisa. Lu nantang hari iki anjene. Oh, dikira gak iso. Ya wes gini. Aku sing ngomong. Ngapain diputer 360 tuh kameranya? Udah coba deh. Wes. Nek modelanmu malah tadi perang dunia 10 iki malah. Dengerin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, kami akan berkunjung ke beberapa tempat dan khususnya ke dua tempat penting dari dua tokoh ini, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, serta ke beberapa narasumber yang terkait. Dan ini adalah poin penting untuk mendapatkan data yang akurat. Enggak seperti media-media yang lain yang enggak jelas. Jadi, ikuti terus perjalanan kami untuk mengungkap tabir kebenaran dan menginformasikan keberagaman Indonesia. Gitu loh bro. Cakep sih. Isinya juga gue setuju. Cuman maaf nih, perasaan kan tadi lu bilang sama gue santai. Tapi gue perhatiin tadi ujungnya kenapa lu tiba-tiba makin lama makin kenceng tuh. Apalagi pas lu ngebahas masalah media. Udah mulai nyureng. Udah kesel banget kayaknya. Kebawa kan lu kan? Iya. Ya, pakai nggak mau ngaku lagi lu. Iya kan? Iya. Tapi kenapa jadi panis ya? Itu dia emang. Kalau urusan kayak begini tuh susah banget kita ngebahasnya dengan cara yang tidak menggebu-gebu. Tapi gue sepakat sama lo. Apalagi di saat tadi lu bilang bahwa kita harus punya cara yang tepat untuk menyampaikan ini karena intelektualitas masyarakat kita itu tidak merata. Betul. Ya udah gini deh.
Lu ikutin gue, nemenin gue buat bikin doku vlog ini. Oke. Nanti sambil di jalan, sambil nyari cara, gimana caranya supaya serius tapi santai dan santai tapi tetap serius. Gas. Bener ya, temenin gue sampai beres ya. Jangan pun sampai beres, sampai ke ujung dunia. Gas. Wah, suka gue nih. Yaudah sana lu siap-siap udah buruan. Kalau udah beres kabarin gue. Siap. Jangan lama-lama. Iya. Pul, lu sepakat dong sama gue. Kalau di era sosial media kita sekarang nih ya, banyak banget informasi yang dibelok-belokin tuh. Bahkan sampai muter balik. Dan cenderung ngegiring kita ke titik hoax, ya nggak sih? Iya sepakat sih, Vic. Pemainnya kan yo, ini ngeri dewe. Literasi masyarakat kita tuh masih rendah. Ya, muka-muka perjalanan kita ini bisa memberikan manfaat. Informasinya gamblang, jadi membuka semua yang masih dikira abu-abu di masyarakat kita. Gitu? Bismillah. Si paling santai, udah mulai serius lu. Ya. Sekarang kita udah sampai di Yogyakarta. Jogja. Kenapa ke Yogyakarta? Karena Yogyakarta itu adalah tempat kelahiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dari sini kita akan langsung menuju ke langgarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke. Nah, ada yang menarik nih. Apa? Sepanjang perjalanan nanti kita, itu bakal kita ngelewatin gang-gang kecil. Terus kita bakal ngelewatin rumah-rumah tua. Wah, itu berasa nostalgia banget tuh. Menarik kan? Menarik. Apa yang menarik? Gimana sih lu? Lu tau istilah heritage nggak? Heritage itu adalah bangunan tua yang punya unsur sejarah yang sengaja dipertahankan supaya literasi, budaya bertutur, sama bukti otentiknya ada. Jadi korelasinya bisa dikorelasikan gitu. Atur. Udah ya, kita langsung ke sana. Ayo. Nah, akhirnya kita sampai juga di sini nih. Pegang ini buku gue nih. Ah, nyusahin. Elah, hitungan banget sih tibang buku doang. Nah, ini nih. Ini yang dari tadi gue ceritain, Langgar Kidul Haji Ahmad Dahlan. Di sini nih, Pul, pertama kalinya Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan perjuangan dan berdakwah. Mantap ya? Nah, kalau yang ini rumahnya nih, Pul. Itu memanjang sampai sana tuh. Sampai mana? Habis itu. Nah, kalau yang depan lo, ini yang paling gue suka. Ini adalah bangunan sekolah pertama yang dibikin sama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan bangunannya masih dipertahanin sampai sekarang. Keren. Pinter kamu ternyata, Vic. Ah, gue emang elu. Sok pinter. Tapi pasti kamu nggak ngerti soal info ini. Apa? Belakang ini Langgar ini, Vic. Ah. Kabarnya itu pernah dibakar oleh massa. Wah, si paling ngerti. Kata siapa? Kata orang, Vic. Alah. Kalau cari informasi juga kan lu yang bilang, yang valid. Ini kan sekarang kita mau ketemu keluarganya nih. Nah, biar pasti daripada kata orang, kita tanya sama keluarganya. Sekalian kita gali, ini Langgar kenapa pernah dibakar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Fikri? Alhamdulillah sehat. Bapak siapa ini? Wah, ini temen gua, kenalin. Saya bosnya. Oh, bosnya saya Ahmad kalau begitu. Bos saya pegang. Bos macem apa? Apa kabar, Mat? Alhamdulillah sehat. Ih, pas banget. Gimana nih Mas Bro, Fikri, ada apa nih? kebetulan gue sedang menggali dan mencari informasi tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, datang ke sini tuh tujuannya salah satunya gue pengen lihat ruangannya, pengen tahu lebih dalam. Kan ada lu nih. Ya. Bisa nggak bantuin gue dong? Bisa banget Mantap. dong, boleh. Mantap. Yuk, kita langsung di mana? Sini, boleh? Boleh. Oke, jadi bangunan ini adalah 2 kelas pertamanya Kiai Dahlan. Ketika Kiai Dahlan merintis sekolahnya yang pertama. Tetapi sebelum itu, ini adalah tempat langgar yang lama. Jadi langgar yang dirumbuhkan itu, kalau pernah baca mungkin dulu tempatnya ada memanjang di 2 kelas ini. Di sini, Bener kan, Vic? ya, di sini adalah ruang diorama yang isinya tentang keluarga Kiai Dahlan dan perjuangan Kiai Dahlan beserta Muhammadiyah. Seperti di dalam 3 album foto ini bisa Mas Fikri buka.
dan Mas Saiful. Ini tentang keluarga besar Kiai Dahlan. Oke. Menarik. Kita kemana lagi nih? Nah, kemudian di sebelah sini ini ada potret Kiai Dahlan dengan pesannya Kiai Dahlan. Di sini ada Cubria, ujub, kikir ya. Jadi ini adalah pesan dari Kiai Dahlan, sifat yang harus kita hindari. Jadi jangan ujub. Cubria tuh kikir. beliau yang bikin ya? Singkatan itu ya? Iya, betul. Ya, Mas Fikri dan Mas Saiful di sebelah ini juga sama seperti ruang di sebelahnya tadi. Isinya foto-foto tentang keluarga besar Kiai Dahlan dan sejarah Muhammadiyah. Gue mau nanya ya, kenapa selalu ada Globo ya? Ya, jadi Globo dan Kiai Dahlan ini tidak terpisahkan. Nah, kenapa kok tidak terpisahkan? Karena salah satu perjuangan Kiai Dahlan yang pertama itu tidak terlepas dari Globo, yaitu ketika Kiai Dahlan mengoreksi arah kiblat. Oh, bener kan? Apa bener lu nggak sempet ngomong apa-apa soalnya. Kita kemana lagi? Ya. Ini kan kalau 2 ruangan kelas ini udah. Ya. Gimana kalau kita lanjut ke ruangan yang lain? Boleh, nanti kita bagian langgarnya. Jadi kalau ini adalah bagian Waduh, kelasnya, ya. langgarnya nanti di Yang bagian tadi lu atas. bilang pindah ke atas tuh. Iya, Ayo, betul. jelas. Oke, silakan lewat sebelah sini. Ayo. Silakan masuk, Mas Fikri dan Mas Saiful. Nah, ini adalah bagian langgarnya atau musolanya. Kalau kita menunduk sedikit ke arah sana, Ya. kita bisa lihat atapnya Masjid Gede Kauman. Jadi, memang posisi kita ini ada di paling selatannya Kampung Kauman. Makanya tadi di bawah ada tulisannya Langgar Kidul. Kita sambil duduk-duduk. Oh iya, silakan. Ini kenapa dikotakin? Ini ada ceritanya ini. Oh, Ini dikotain karena yang pertama adalah tempat imam, itu yang pertama jelas Ya, pengimaman. Kemudian yang kedua, di dalam kotak ini itu ada goresan yang dipercaya sebagai goresannya Kiai Dahlan. oke. Goresannya untuk sebagai patokan arah kiblatnya. Jadi kalau kita lihat, ini garis lintangnya Ya. panjang sekali, lurus sampai keluar kotaknya. Kemudian goresan arah kiblatnya dekat jari saya ini. Oh, itu arah Jadi kiblatnya. serong beberapa derajat ke utara. Nah ngomong-ngomong gini, sebelum nanti gue cabut dari sini, lu bisa nggak nemuin gue? Atau mungkin lu bisa ngewakilin untuk gue bertanya lebih dalam lagi, lebih atau ada keluarganya yang lain yang bisa kira-kira lu rekomendasiin? Sebentar, coba saya ingat-ingat dulu. Oh, ada satu bude saya, namanya Bu Widya Stuti, biasanya dipanggil Bu Wiwit. Tapi lu bisa jembatanin berarti ya? Bisa. Ketemu Wiwit ya? Nanti aku bantu hubungin Bu Wiwit. Cocok. Ayo deh, ya. Tuh. Gas. Gas, silakan. Ayo deh. Bismillah. Ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi betul dengan wabarakatuh. Ibu Wiwit. Iya betul. Ibu kenalkan aku Fikri. Saya Saiful, Bu. Nah, jadi aku sama Saiful sedang menggali dan mendalami tentang 2 tokoh besar di Indonesia ini yang sejarahnya juga lumayan besar. Salah satunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Silahkan kira-kira informasi apa? Kayaknya kita mulai dari sosok beliau nih. Ya jadi seorang Ahmad Dahlan ini sebenarnya adalah sosok anak muda. Dia kan lahir di lingkungan Kauman ya. Lingkungan yang memang dia sudah secara agama sudah terbentuk. Kemudian orang tuanya juga seorang kiai dan juga seorang apa ya istilahnya pegawai keraton gitu. Jadi memang sosok ini sebenarnya adalah sosok yang sudah secara lingkungan itu sudah sangat terbentuk. Nah, seorang Kiai Ahmad Dahlan itu waktu itu namanya Muhammad Darwis. Tapi ngomong-ngomong Bu, sebelum kita berlanjut jalan, ini bukan kapal Titanic ya? Bukan ya, inilah ini sebenarnya ini adalah awal dari perjalanan seorang Ahmad Dahlan ketika dia bisa bertemu dengan tokoh-tokoh dunia. Oh, Jadi kan kapal ini adalah ilustrasi yang dipakai kendaraan oleh ya? beliau ketika naik haji pertama kali tahun 1800-an ya. Nah, karena Ahmad Dahlan ini memang pada dasarnya adalah seorang yang sangat cinta pada ilmu. Jadi dia itu syahwat untuk belajarnya itu tinggi banget gitu. Nah. Beliau itu pada waktu itu kan memang ketika dibukanya terusan Suez itu kan menyebabkan banyak orang datang ke Jeddah. Ya. Nah, Jeddah itulah yang menjadi pusat pertemuan dari tokoh-tokoh pemikir-pemikir hebat di dunia, dari Mesir,
kemudian Ini- dari ini ilustrasinya? Afghanistan. Ini ilustrasi bagaimana kemudian mereka itu berdiskusi, Berkumpul ya, Bu, ya? berkumpul. Nah, mungkin beda dengan zaman kita ya. Kalau zaman dulu tuh berkumpul itu mereka memikirkan hal-hal yang kemudian akan membuat satu pembaharuan. Nah, itu ada Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Al-Afghani, itu adalah beberapa tokoh yang memang punya pengaruh terhadap pemikiran seorang Ahmad Dahlan. Mereka kan banyak berdiskusi tentang puritas ya. Jadi bagaimana kemudian memurnikan agama. Beragama sesuai dengan Rasul gitu, beragama sesuai Al-Quran dan Sunnah. Nah, itulah yang kemudian didapatkan oleh Ahmad Dahlan di sana, berdalih diskusi pembaharuan lah. Artinya pembaharuan dalam dunia Islam, bagaimana kemudian nilai-nilai Islam itu diterapkan. Ketika dia pulang ke Indonesia, dia menemui satu kenyataan kan. Di Jawa itu banyak sekali apa ya istilahnya, kalau bahasanya itu bid'ah ya. Mungkin tahu ya. Mohon maaf, Bu Wit. Bid'ah di sini berarti bid'ah yang spesifik ya? Iya, jadi bid'ah yang konteksnya itu tidak ibadah ya. Jadi kita harus tahu ya bahwa ketika itu ibadah ya tidak boleh ada tambahan pengurangan kan. Tapi kalau muamalah itu kan beda lagi. Nah, ini yang kemudian dianut oleh Ahmad Dahlan, bagaimana kemudian dia mencoba untuk mengembalikan nilai-nilai agama itu sesuai dengan apa yang seharusnya, sesuai sunnah, sesuai Al-Quran gitu. Ini pas nih Bu, aku juga pengen nanya. Kalau dari tadi ngedengar hasrat, ngeliat juga aku sempat ke Langgar, kita sebelum kesini kita ke Langgar Kidul. Semuanya, hampir semua ruangan itu dijadikan kelas. Nah, itulah jalan yang dipilih oleh Ahmad Dahlan. Karena dia berpikir begini, seseorang itu akan terangkat martabatnya, seseorang itu peradaban itu akan ada ketika ilmu itu didapat. Sehingga akhirnya yang dipilih oleh Ahmad Dahlan itu kan pendidikan. Pendidikan, betul. Nah, dia tidak memilih jalur politik untuk mencerdaskan bangsanya, dia tidak memilih jalur politik untuk mencapai kemerdekaan, tapi dia memilih jalur pendidikan. Jalur pendidikan, ada jalur kesehatan, ada jalur sosial lah, itu yang dia pilih. Bu Wit, maaf gue motong, ngerem bentar aja. Selalu begitu tuh, Bu. Pintu ini kayaknya penting banget, masalahnya kalau dilewatin sayang bro. Sayang ini. Nah, iya jadi dulu itu perempuan itu tidak boleh keluar untuk belajar. Dia itu belajar, kalau di Kauman itu belajar di rumah kiai-kiai. Nah, seorang Ahmad Dahlan pada waktu itu sudah menikah kan, dia pulang dari itu menikah dengan Siti Walidah. Itu kemudian punya ide bagaimana perempuan itu tetap harus bisa belajar. Akhirnya mereka mengundang perempuan untuk belajar di rumahnya. Tapi kan rumahnya kecil, semakin hari semakin banyak muridnya gitu. Akhirnya Kiai Ahmad Dahlan mendirikan tahun 1922 mendirikan namanya Mushola Aisyah. Inilah akan menjadi tempat pendidikan ataupun tempat belajar para perempuan. Mushola Aisyah ini menjadi sangat penting karena ini pertama kali berdiri di Indonesia. Dan ini menjadi salah satu pengakuan bahwa perempuan boleh keluar rumah. Bahwa perempuan itu boleh ke masjid, bahwa perempuan itu boleh beribadah seperti seorang laki-laki dia beribadah. Nah, ini menjadi satu monumental sekali bahwa keberadaan Mushola Aisyah itu menjadi penting sebagai salah satu langkah seorang Ahmad Dahlan bicara tentang pemberdayaan perempuan. Bu, gantian lah. Iya Ini begitu, Bu. deh. Nah, gitu. Di sini nanya sini biar Iya, Biar nggak capek, Bu. iya nggak capek lihat kau. Bu, ini saya penasaran banget. Seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan menyetarakan, boleh dibilang. Itu kenapa sih, Bu? Kok getol banget gitu, Bu? Ya karena di dalam Al-Quran, di surat An-Nahl 97 itu kan memang kesetaraan itu ada di Al-Quran. Dan itu yang diyakini oleh seorang Ahmad Dahlan gitu. Bagaimana kemudian perempuan laki-laki itu harus mendapatkan kesempatan yang sama ketika dia akan beramal. Beramal itu salah satunya juga dia menempuh pendidikan, itu kan bagian dari beramal. Nah, itulah kenapa kemudian Ahmad Dahlan itu getol untuk kemudian memberikan kesempatan kepada perempuan. Bu, tadi Ipul ngomong sama saya, waktu sebelum kita ketemu sama Bu Wiwit, kan kita ke Langgar. Ipul katanya dengar dari orang, Langgar pernah dibakar. Iya, Bu. Itu gimana ceritanya? Jadi ini sebenarnya adalah pertentangan ya. Jadi kan Kiai Dahlan itu kan punya produk baru. Jadi kita tahu kan waktu itu kalau kita mau sholat itu zaman dulu sholat itu ya ke barat-barat aja gitu loh. Sementara ketika Ahmad Dahlan itu sudah ke Mekah, dia tahu letak Mekah itu dengan Indonesia itu mananya sih.
kalau aku ke barat itu arahnya memang benar-benar ke Ka'bah atau kemana gitu. Nah setelah dihitung-hitung gitu, harusnya tidak boleh kemudian lurus, tapi harusnya kemudian ada serong. Nah ini ternyata perubahan ini kan tidak Belum diketahui dikehendaki dikehendaki. oleh beberapa tokoh kiai. Waktu itu adalah Kiai Penghulu ya, yang ada di Kauman itu, sehingga memang dianggap bahwa Ahmad Dahlan ini akan membuat onar gitu dengan merubah arah kiblat. Nah, sebenarnya ketika dia membongkar atau merubuhkan musolanya atau langgarnya itu ya dalam konteks itu ya biasa kan, itu adalah miskomunikasi dinamika. ya, miskomunikasi karena yang satu udah tahu, betul. yang satu belum dapat belum dapat ilmunya, tapi dia sudah memegang ini dulu itu seperti ini gitu. Nah ini kemudian kan dirobohkan lah itu, dirobohkan, dibakar, sehingga itu membuat seorang Ahmad Dahlan itu terpukul gitu ya. Dia merasa aduh aku ini perjuanganku sia-sia nih. Hanya dia sempat, bahasa Kaumannya itu sempat mutung gitu ya. Mutung, tahu kan mutung ya. Hanya dia sempat mau pergi dari Jogja, tapi kemudian dihalangi oleh kakak iparnya gitu, yang dia mengatakan kamu tetap di sini, tak bangun ke langgarmu sing luwih apik. Agak mundur nih. Jadi kami berdua tuh sebenarnya sedang resah sama sesuatu. Jadi kami itu sudah menggali, ada apa ya dengan dunia sekarang? Karena kan sebenarnya yang kami tahu, koreksi kalau salah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sahabat dekat. Sahabat dekat, satu guru, satu seperguruan. Dan menariknya, lu nemu diksi apa di setiap literasinya tuh? Unik. Selalu Bu Wit bisa sedikit ceritain nggak sih? Mungkin tentang unik gitu loh Bu. Ya, Kami uniknya, terus kedekatan mereka bagaimana? Seberapa unik sih Bu? Sebenarnya mereka itu dekat, sangat dekat ya. Jadi mereka satu perguruan. Kemudian pernah juga belajar di Arab dalam satu waktu yang hampir bersamaan. Nah, kalaupun sekarang ini ternyata mungkin dipandang banyak sekali ada pertentangan, ya itu adalah dinamika. Karena kalau kita lihat sejarahnya ya, saya ceritakan sejarah ketika anak-anak Jombang, anak-anak Gresik itu mau belajar ke Jogja, mereka izin kok ke kiai-kiai di Jombang itu. Artinya dan kiai dari sana juga oke, nggak apa-apa gitu. Mereka nggak ada masalah. Di awal itu dinamika pertemuannya sangat luar biasa. Dan kemudian ada perbedaan juga. Kami di Muhammadiyah itu kan selalu ada perubahan itu biasa. Gitu. Jadi mungkin kalau pernah dengar dulu Muhammadiyah juga pakai kunut, iya dulu. Tapi kemudian ada perubahan, ada sumber lain yang kami temukan. Itu berubah dan itu biasa. Dan boleh dibilang gini nggak sih? Ini bukan perkara siapa lebih baik, siapa lebih benar. Enggak, kan sih? iya. Ini cuma Sekarang, pilihan dari yang dan kita semuanya boleh gitu. Harus paham semua kan ada dasarnya, ya kan? Kita yakin Kiai Hasyim Asy'ari itu juga punya dasar yang kuat, Ahmad Dahlan juga punya dasar yang kuat. Semuanya ada dasarnya karena mereka kiai-kiai kan, mereka orang-orang pinter gitu. Kita menurut saya tidak bisa mengatakan dasarmu salah, dasarku yang benar, enggak juga gitu kan, semuanya punya alasan. Sepakat nggak Bu Wit? Kalau masalah itu terjadi karena orang-orang yang cuma tahu cerita kulit ari doang. Ya betul. Nggak mendalami dalam banget, Betul. cuma ke bawah media. Mungkin kadang-kadang kita itu harus bermain narasi ya. Kalau saya melihat Hasyim Asy'ari maupun Ahmad Dahlan itu kan bermain narasinya luar biasa. Bagaimana dia mengatakan misalnya kamu boleh jadi insinyur, mister, tapi kembalilah kamu ke Muhammadiyah, gitu ya. Hidup-hiduplah Muhammadiyah. Jangan cari penghidupan di Muhammadiyah. Gitu. Ada narasi-narasi yang sangat luar biasa yang menurut saya ya disitulah kekuatannya. Jadi kadang-kadang kita itu diperkeruh dengan narasi-narasi yang sebenarnya tidak perlu. Gitu yang jelas mereka berdua tidak pernah saling menyalahkan. Mereka berdua saling mengakui bahwa mereka adalah kiai yang besar. Jadi Ahmad Dahlan juga mengakui itu, Hasyim Asy'ari juga menghormati itu. Jadi sebenarnya menurut saya sih tidak ada masalah di antara mereka. Jadi clear itu sebenarnya. Kalaupun sekarang ini kita yang di bawahnya itu bermasalah, ya sebenarnya kita harus tahu masalahnya sebenarnya di mana ya. Ya kan? Dan kita nggak usah mempertahankan. Yang penting kan Islam. Dasarnya beda-beda, ya semuanya kan punya pilihan. Itu yang harus kita lakukan. Nah sekarang aku pengen nanya lebih dalam lagi sisi humanisnya di mata keluarga. Beliau itu orangnya seperti apa sih? Beliau itu adalah sosok yang sangat menurut saya sih sangat luar biasa. Satu, kekuatan silaturahminya. Seorang Ahmad Dahlan itu adalah seorang yang sangat senang bersilaturahmi, senang berkumpul. Rumahnya itu akan selalu terbuka untuk siapapun. Dan ketika ada orang yang datang ke rumahnya, pasti
akan disuguhi apa ya, dijamu. Ya. Kalau satu hari tidak ada tamu di rumahnya, maka dia akan pergi ke stasiun untuk mencari orang yang musafir. Ya. Diajaklah dia ke rumah untuk berdiskusi, dikasih makan. Itu ke humanisme beliau itu sangat luar biasa. Di samping kiai yang kemana-mana itu ibaratnya itu di subio-subio gitu ya. Tapi beliau itu sangat senang dan tidak merasa saya mengajak orang untuk datang ke rumah. Itu kan kalau keluar nih. Iya. Kalau ke dalam, bagaimana beliau dengan istrinya? Oke. Apa ada centil-centilnya? Ada mah, ada gitu-gitunya. Ke anak-anaknya dia bermesra-mesra misalnya. Benar. Kalau dengan anak-anaknya yang jelas seorang Ahmad Dahlan itu kalau saya membahasakan itu ibda binafsik ya. Mulailah dari diri sendiri. Beliau itu sangat dekat dan sangat sayang sama anak-anaknya. Tapi ketika sudah bicara soal ibadah, beliau sudah tidak ada ampun. Ya, jadi sholat. Itu tidak bisa ditawar. Jadi dari sisi ibadah beliau sangat tegas. Tapi dari sisi hubungan antara anak dengan beliau gitu, beliau sangat hangat gitu. Dia mengajak anaknya untuk kemudian ikut terlibat dalam apa yang dilakukan oleh ayahnya. Dan kemudian Ahmad Dahlan itu memang mengajarkan kepada keluarganya bahwa harta itu bukan sesuatu yang kemudian harus digenggam. Bahwa harta itu adalah sesuatu yang harus disampaikan. Kalau sama istrinya romantis? Sama istrinya ya dibilang romantis. Atau yang gitu. kaku gitu kan, ada yang kaku ya? Kaku sih enggak, tapi jadi pernah gini. Ini ketegasan beliau. Suatu saat pernah kan beliau sakit gitu ya. Beliau sakit keras, kemudian oleh dokternya diminta tidak kemana-mana gitu. Tapi beliau tetap keras karena saya mau ngaji nih, saya mau diundang ngaji. Kemudian si Siti Walidah itu sudahlah Kiai di rumah aja. Terus Kiai bilang, tadi itu setannya itu cuma satu dokter lah. Sekarang kenapa istriku jadi setan juga? Ya Allah. Karena itu istrinya mau mengingatkan. ngambek salah. Iya, jadi itulah. Jadi kalau saya katakan Kiai kalau sudah urusan seperti itu beliau sangat Mohon maaf Bu, keras. berarti bisa dibilang keras kepala sekali untuk urusan pendidikan, dakwah dan Kalau saya nggak setuju dengan keras kepala ya, karena beliau itu pegang teguh prinsip. Ketika dia sudah punya saya harus berjuang. Ya sudah, selama saya masih bisa melangkah, saya akan lakukan itu. Jadi berarti benar-benar memang keteguhan, kehusyuan, keseriusan dan pilihan hidupnya. Niatnya tuh bulat, nggak kayak dirimu bro. Ya gue Niatnya apalagi bulat. lu kan sama. itu keistimewaannya Ahmad Dahlan lagi, bagaimana dia bisa menyampaikan pemikiran dia dengan baik kepada keluarganya. Ya. Sehingga dukungan dari keluarga itu luar biasa. Berarti bisa disimpulkan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah seseorang yang tetap humanis, tapi peranannya nggak bisa dipandang sebelah mata karena Karena apa yang dia ucapkan itu dia lakukan kemudian diturunkan. Ya. Dan Ahmad Dahlan juga bukan orang yang garis keras, memberikan pilihan, Betul. memberikan pandangan. Karena Ikut ayo. Ayu, betul. Karena saya mencatat statement beliau bahwa jangan menduakan pandanganmu, seperti itu. Sehingga itu memberikan pilihan sebenarnya. Toleransinya sebenarnya tinggi sekali beliau. Ya. Bu, makasih banyak ya. Sama-sama Terima kasih Mas banyak. Ini Salam sama sama Mas keluarganya. Saiful. Terima Iya, kasih, Bu. insya Allah. Mudah-mudahan Mudah-mudahan ada semangatnya ya. Jadi Amin. saya Ahmad Dahlan berjuang itu ketika usianya muda. Ya. Masih muda. Jadi ini adalah semangat bagi kita semuanya bahwa ketika kita di usia muda itu kita harus tahu apa yang kemudian bisa kita lakukan. Nah, jadi ini pesannya bahwa anak muda itu tidak boleh sibuk dengan dirinya sendiri. Ya. Dia harus bisa melihat ke kanan dan ke kiri. Saya muda, tidak tahu sama dia, Bu. Ya udah, Bu. Yang penting jiwa muda terus. Oke, terima Bu, kasih. ayo Mudah-mudahan dulu, bermanfaat kita ya. bareng. Amin. Oke, monggo. Silakan, Bu. Guys, tadi pasti lu ngikutin dan gue yakin lu juga excited ngedengerin obrolan kita sama Bu Wiwit. Gue sih seneng banget karena bisa bertanya langsung sama keluarganya. Jadi informasinya insya Allah valid. Gitu. Lo kenapa sih? Dari tadi gue perhatiin perasaan merengut mulu. Nah, piye, tengku luwe, Bi. Kayak mau burung mangan.
Ya Allah, kenapa nggak ngomong lu kalau belum makan? Lah kon sahabat gak peka. Oh, gitu aja ngambek. Ya udah kita makan dulu deh sekarang yuk. Nah, gitu dah. Udah, yuk. Bayaran ya? Iya, gue yang bayar. Asik. Cash? Iya. Udah, kenyang lu. Mantap pokoknya. Ya gini dong dari tadi nih, Fik. Kalau ini penuh, ini pun oke. Baru tahu gue senyum lu ada di lambung. Nyambung soalnya. Oh ya, Fik. Berarti di Kiai Haji Ahmad Dahlan udah ya? Ya udahlah. Oke. Terus bahasnya kapan? Ya sekarang langsung ini udah kenyang kan lu? Udah. Iya udah langsung jalan, gak usah pakai lama. Ya udah dong. Kalau gini kan enak ya tadi, Fik. Ya. Iya udah. Kamar mandi doang ribet banget. Mana sih ini anak lama banget. Wih, rapi banget lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saat ini kita sudah sampai di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Sekedar info guys, Jombang ini terkenal sebagai kotanya para santri. Nah, kalau diperhatiin di sepanjang jalan ini akan ketemu dengan pondok-pondok pesantren dan santri-santri yang keren-keren. Termasuk ini nih, ganteng-ganteng gini, santri rek. Orang ganteng tuh dipuji sama orang lain, bukan muji diri sendiri lo, ada-ada aja lu. Biarin. Iya deh lanjutin ya bro. Guys, di Tebu Ireng ini sudah melahirkan tokoh-tokoh besar di Indonesia. Yang itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari hingga Presiden Indonesia yang keempat, yaitu Gus Dur. Nah, di sini juga guys, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memulai dakwanya hingga mendirikan organisasi Islam terbesar di Indonesia hingga saat ini. Sama satu lagi. Ya. Lu jangan lupa resolusi jihad untuk ngusir penjajah pun itu tercetusnya di sini, bro. Oh, yang bener, Fik. Lalu gimana sih, masa nggak tahu? Iya, nggak tahu. Ih, gua kalau ngebayangin itu ya, merinding gua. Ya juga ya, Fik. Gerakan besar itu, men. Wih, kalau gitu aku juga merinding ya, Fik, rasanya, Fik. Iyalah. Tapi yang pasti, Fik, ada satu lagi yang bikin aku merinding, Fik. Apaan? Nah, hari ini kita itu akan ketemu dengan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Fik. Oh, serius loh? Iya, yaitu Kiai Abdul Hakim Mahfud atau biasa dikenal sebagai Kiai Kikin, Fik. Bisa ketemu nih? Bisa hari ini. Kamu kan pengen dapatkan informasi valid toh? Iyalah. Nah, kita akan ketemu dengan beliau dan harapannya kita bisa mendapatkan berkah dari pertemuan itu, Fi. Amin. Udah buruan langsung aja. Yuk. Ya udah, ayo sekarang ikut aku. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya tapi ya? Alhamdulillah sehat. TV ganggu boleh ya? Nah, apa? Monggo. Sampai sore ya?
Ya, nanti kita lihat. Nanti. Aku dimarahin santri yang lain. Karena tadi aku dapat kabar ya juga waktunya tidak terlalu banyak, aku langsung ke yang paling pengen aku tahu banget. Sosoknya seorang Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu seperti apa sih ya? Kiai Hasyim Asy'ari itu hampir semuanya ada di situ. Itu sosok itu dari keilmuannya ada, kekiaiannya ada, kemudian bagaimana beliau itu seorang murabi. Ya memang beliau itu memang ada keistimewaannya. Mulai kecil itu ngaji sama ayahnya Kiai Asy'ari. Nah itu di usia 13 itu sudah membantu ayahnya untuk ngajar. Jadi usia 13 tahun itu sudah membantu ngajar. Istimewa. Kok saya merasa kecil sekali ya jadi usia kita ngapain? Kita masih belajar SMP. Beliau sudah bantu ngajar. Beliau itu sejak pulang dari Mekah mendirikan pondok di sini. Nah itu memang di Mekah itu beliau sudah mengikuti perkembangan politik dunia. Jadi begitu pulang ke Indonesia, begitu itu sudah semangat perjuangannya itu sudah muncul. Di Mekah itu memang ada beberapa sahabatnya itu, dan di sana itu sering mereka itu berdiskusi mengenai Islam itu lama-lama kan makin melemah itu di tahun-tahun itu di akhir atau di awal abad 20 itu. Nah itu bersama sahabatnya sampai kemudian mereka berikrar di depan multazam. Jadi masing-masing itu akan memperjuangkan kemerdekaannya masing-masing negaranya. Nah sehingga Kiai Hasyim Asy'ari pada saat kembali tahun 1899 dari Makkah itu di sini. Nah yang dilihat malah di sini itu beliau mendirikan pondok di sini karena melihat ada kemaksiatan di dekat sini. Jadi di sini itu didirikan pondok itu karena adanya kemaksiatan. Jadi saya ngebayangin mentalnya memang luar biasa. Kalau kita lompat lagi nanti di Mekahnya itu mendapatkan gelar Hadratus Syekh itu diberikan kepada orang-orang yang hafal Kutubus Sittah. Jadi Kutubus Sittah itu ada 6 kitab yang ditulis oleh imam-imam besar. Nah itu beliau itu hafal. Yai, mau tahu sudut pandang beliau dan terkait dengan inti pemikiran beliau itu dari semua ilmu-ilmu yang sudah didapatkan seperti apa, Yai? Mungkin boleh ceritakan, Yai. Ya beliau itu emang sangat menguasai, mendalami ilmu-ilmu agama. Nah kemudian dari sisi semangat perjuangannya seperti itu. Nah apa yang dilakukan? Itu beliau itu hampir semuanya itu adalah pengamalan dari ilmu yang dimiliki. Jadi bukan kemudian langsung frontal melawan gitu, tidak. Ya, beliau itu memiliki cara sudut pandang yang berbeda dari yang lain. Di saat orang lain melihat dari sisi A, beliau itu selalu punya sisi-sisi yang lain sehingga menghasilkan sesuatu yang selalu menarik. Betul. Jadi gini, makanya kemudian beliau begitu sampai di Indonesia melihat ketimpangan ini harus cari solusinya. Ya. Dari sisi Belanda yang memiliki kekuasaan, uang dan lain sebagainya, dari sisi masyarakat Indonesia itu dalam kondisi yang sangat lemah. Ya. Terus begitu dipelajari, rupanya pemilik sawah orang-orang Indonesia ini sawahnya itu disewa oleh Belanda dengan harga murah. Ya. Nah orang-orangnya pun dipekerjakan dengan gaji-gaji yang pas-pasan. Nah yang dilakukan itu adalah beliau itu beli sawah di antara masyarakat. Nah terus bersama-sama dengan masyarakat mulai ikut ngatur pengairannya. Terus kemudian mengajari masyarakat bagaimana mengurus sawahnya, bercocok tanam, menanam, dan sebagainya. Nah itu setiap hari Selasa itu beliau itu mendampingi masyarakat. Nah itu yang dilakukan itu bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat. Ya. Ekonomi naik, nah kemudian dikasih tahu sampean semuanya udah bagus, ini kan produksi dari sawahnya itu udah bagus meningkat. Loh, mulai sekarang ini nanti ke depan lagi sawah itu dikelola sendiri, jangan disewakan. Ya. Nah, dikelola sendiri nanti hasilnya nanti dijual ke pabrik, monggo silakan.
Nah itu mulai meningkat ekonomi. Dari situlah kemudian beliau mengajak ada pengajian, membangun masjid, dibukalah pengajian. Jadi itu beliau itu bagaimana membangun kekuatan masyarakat. Jadi bukan diajak ngomong, tetapi betul-betul didampingi. Saya tergambar bahwa beliau itu mendampinginya itu sampai tuntas. Bukan hanya sekedar ngomong, tetapi memang dibimbing, dibina, mulai dari meningkatkan ekonomi sampai kepada real. Ya, dan itu semuanya bukan pakai dalil, memang terjun di itu untuk mendampingi. Nah, gitu. Terus kemudian di sini pondok jalan terus, makin banyak santri dan lain sebagainya. Nah, itu kalau ada yang sudah matang, jadi ini santri kemudian diajari, kemudian sudah sampai matang, itu kemudian ditugaskan, ditempatkan di satu tempat, yaitu di modali 5 santri gitu. Nah, itu nanti besok paginya karena ada santri, ya besok paginya udah mulai pengajian, jadi pondok baru. Terus nanti tempat lain lagi jadi pondok baru. Ada yang di Kediri, ada yang di Banyuwangi, ada yang di mana, ada yang di mana. Nah, itu ada pondok baru. Nah, itulah kemudian beliau itu bagaimana membangun kekuatan masyarakat itu dengan cara itu. Nah, itu sampai sekarang masih ada. Lalu yang untuk yang resolusi jihadnya gimana itu? Nah, makanya ini kan tahap sampai menuju kenapa ada berani resolusi jihad. Jadi itu kekuatan masyarakat itu dibangun. Ada satu Beliau tahu buku. kapan, di mana bibit dan benih itu harus mulai ditanam, dipupuk, dirawat sehingga waktunya akan tiba lah. Jadi itu ada satu buku yang ditulis oleh Kiai Abdul Karim. Jadi putra yang nomor 6 itu menulis tahun 1948. Jadi beberapa bulan setelah Kiai Hasyim wafat. Nah itu di salah satu alinea itu menyebutkan bahwa pada tahun 1942 Jepang mendata kekuatan Indonesia dan menemukan 20.000 tokoh-tokoh Jawa, Madura, tokoh-tokoh ini. Itu santri Kiai Hasyim Asy'ari. Maka begitu dari awal itu terus menempatkan orang jadi pondok baru. Jadi itu didata oleh Jepang di tahun 42 itu menjadi 20.000. Nah, masalahnya beliau itu di tahun 1912 itu pernah menolak ada aliran-aliran baru masuk ke Indonesia, itu aliran yang keras itu. Nah, kemudian beliau itu nulis satu risalah mengenai kondisi yang ada itu, kemudian dikirimkan ke gurunya di Mekah sana, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau itu. Nah itu kemudian ketahuan Belanda dan di sini dibakar di Tebuireng ini. Apanya nih? Pondok kitab-kitabnya dibakar. Nah, Dibakar oleh Belanda? Dibakar oleh Belanda. Nah, sejak itu saya melihat beliau itu tidak pernah muncul di depan. Iya, lebih kepada bagaimana menggalang kekuatan ini dengan cara itu. Membangun kekuatannya dengan kekuatan masyarakat. Itu mengenai resolusi jihad. Ya. Itu kan sebetulnya perjalanan ini. Indonesia itu memang harus merdeka. Ya, tidak bisa tidak. Iya, mulai tahun 1900 awal, terus kemudian ada organisasi-organisasi, semangat-semangatnya itu udah luar biasa. 1928. Terjadi secara merata ya. Secara merata, emang udah semangat itu di situ. Berarti bisa dibilang resolusi jihad itu sebenarnya adalah proses sangat panjang sekali. Bukan datang karena serta-merta atau tekanan semata atau dorongan semata. Bukan spontan tidak. Bukan hal yang spontanitas, memang yang sudah dirancang sedemikian rupa jauh-jauh dari sebelumnya. Betul. Ya, aku mau flashback ke belakang lagi nih. Ada yang menarik dari semua pembahasan ini. Seperti tadi di awal, Fikri bilang bahwa ketertarikan Fikri ini ada kepada dua tokoh. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ada yang bisa Yai ceritain atau Yai tahu kisahnya tentang persahabatan mereka berdua nggak, Yai? Terutama dengan diksi yang sering kali diulang di setiap tulisan. Persahabatan beliau berdua itu unik. Saya sendiri juga tidak mendalami betul ya. Tetapi yang saya tahu bahwa beliau berdua itu sama-sama nyantri di
di Semarang, Ya. di Kiai Soleh Darat Oke. di Semarang itu. Iya. Nah kemudian dari situ sama-sama berangkat ke Mekah. Nah, jadi itu biasanya kalau udah sama-sama ngaji di tempat yang sama itu biasanya akrab itu. Kemudian dari situ aku juga menemukan ada sedikit yang mungkin tidak tersirat, tapi terasa ada kesepakatan memecah tim gitu, kayak di mana Ahmad Dahlan ke titik yang mana, kemudian Kiai Hasyim Asy'ari juga ke titik yang mana. Dan saya melihat Kiai Hasyim Asy'ari ini tertarik kepada metode-metode kultural. Kenapa? Ya kalau saya melihatnya itu ya mungkin apa yang dipikirkan pada saat melihat kenyataan, Ya. itu di sini kan kalau langsung diajar ngaji, loh ekonomi aja susah. Makanya kemudian idenya ekonomi dulu dibangkitkan. Nah itu yang saya melihat memang perbedaannya. Kiai Ahmad Dahlan itu di Jogja, di kota, nah di sana itu langsung ngajak orang ngaji yang memang udah siap. Kalau di sini tidak. Nah, pandangan Yai tipis saja sih, Yai. Kenapa yang akar rumput yang tadi kita sempat bercanda ya, yang kulit doang nih, gitu, yang mendalami secara kulit doang, kadang emosionalnya suka kayak yang udah sampai ke sumsum ilmunya gitu. Mereka berdebat dengan, wah nggak bisa, ini harus gini. Kadang aku nontonnya yang, kalian kenapa? Gitu. Kadang kelanggar juga jarang kelihatan ya. Gitu. Sibuk di situ. Emang kalau tahu sedikit itu emang ya perdebatan jatuhnya. Iya. Saya ada cerita itu mengenai ini. Ada 2 orang buta, Iya. itu diajak ke kebun, ke peternakan sapi. Iya. Suruh lihat, jadi sapi itu gini ya, diraba sama dia. Satu dapat ngeraba ekornya, Iya. satu dapat ngeraba tanduknya. Mari gitu, ya udah balik. Begitu jalan dia cerita, sapi kayak apa? Oh itu halus, itu kecil. Udah. Satunya lagi bilang, oh enggak, sapi itu keras, itu kena tanduknya. Ini yang satu kena ekornya, ya otomatis ekornya itu kan dia omongin. Itu kayaknya ya kalau kita mau ngotot-ngototan ya emang tahunya sedikit. Ini secara analogi kayak tanduk dan ekor sapi ya. Yang satu megang tanduk, sapi tanduk gitu. Iya, Sementara iya. satu megang ekor, Iya. sapi itu kayak ekor. Padahal sapi itu satu keutuhan. Nah, iya. Berarti tidak ada yang perlu diperdebatkan tentang Nggak ada siapa perlu paling baik, diperdebatkan. siapa paling benar. Yang berdebat itu karena nggak tahu di masyarakat. Ya. Itu kita itu acuannya kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Nabi Muhammad itu. Kalau bermasyarakat itu dulu pernah ada di Madinah. Ya. Itu sampai ada piagam Madinah. Piagam pertama, aturan bermasyarakat pertama yang ada di dunia. Itu isinya itu ada 47 poin. Ya. Nah, isinya itu komitmen terhadap masing-masing kepercayaan. Jadi kalau kita semuanya komitmen sampai apa Islam komitmen sama ajaran Islam, Ya. ini Kristen komitmen sama ajaran Kristen, ini Yahudi komitmen. Itu kalau itu semuanya komit, ya sebetulnya nggak ada apa-apa. Iya, itu kan itu terus komitmen. Ini kan komitmen orang itu di dalam agama, itu kan memang harus membantu orang lain. Ya. Kan nggak usah tanya dulu agamamu apa baru mau dibantu. Ya. Nah, kalau ada kecelakaan gitu masuk mau ditanya dulu. Berarti tidak boleh ada paksaan dalam Nggak ada apa-apa. hal keyakinan. Iya, itu kemanusiaan. Iya, jadi itu kemanusiaan. Jadi kita jangan lagi manusia. Itu ada cerita anjing kehausan aja kemudian sepatu dilepas kasih minum anjing itu aja pahalanya besar. Ini kita nggak komit. Jadi ngotot-ngototan ya balik lagi kalau ngotot itu ya karena tahunnya nggak banyak. Ya, orang tahunya sedikit pasti ngotot. Lumayan banyak. Mau nanya apa? Nah ini kalau misal Kiai Hasyim Asy'ari itu dari sisi keluarga itu pengen juga tahu sosoknya itu seperti apa kalau misal di mata keluarga. Menarik, iya juga tuh. Beliau itu murabi ya, pendidik yang hebat. Saya lupa, saya membaca tulisan ada pengamat dari luar. Itu menuliskan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari itu memang punya dream team.
putranya hebat, menantunya hebat, asisten-asistennya hebat. Nah, itu didikan beliau. Jadi mendidiknya itu betul-betul ya tuntas. Ada satu kitab yang dituliskan itu mengenai adabul alim wal muta'adab, guru dan murid itu. Loh, itu sampai di situ digambarkan bahwa seorang guru terhadap muridnya itu harus penuh mencintainya sepenuh hati. Itu melebihi cintanya kepada anak kandungnya. Loh, terhadap santri aja kayak gitu, apalagi terhadap anak. Nah, jadi betul-betul makanya saya nggak dengar beliau marah. Nah, jadi iya, tetapi logis, ilmiah. Semua permasalahan itu dilihat secara ilmiah. Jadi kalau ada perbedaan ditulis, dasarnya ini. Ada beberapa perbedaan dengan kiai-kiai yang lain. Ada di Pasuruan itu ditulis, sampai ada berapa lembar gitu. Ini karena mengomentari NU itu nggak sesuai syariat, ditulis sama beliau ada berapa halaman itu. Panjang lebar diuraikan. Iya, diuraikan. Dan itu berlaku baik di luar atau di dalam berarti? Baik di dalam kasih tahu gitu. Tetapi yang namanya mengajarkan juga keberanian itu juga luar biasa. Nah, kebetulan putri pertama itu punya Korea. Itu setelah di sini ditinggal suaminya wafat, kawin lagi dengan Kiai Muhaimin di Mekah sana. Jadi tahun 38 sampai tahun 56 itu ada di Mekah sana. Nah, itu ajaran Kiai Hasyim Asy'ari dan pintar, sangat pintar. Nah, itu tahun 51 itu ingin mendirikan madrasatul banat, madrasah untuk perempuan. Nah, di sana kan nggak boleh. Itu didebat habis sampai akhirnya diizinkan. Luar biasa, terima kasih. Sebelumnya terima kasih banget. Berarti bisa disimpulkan beliau ini orang yang nggak cuma sekedar cerdas, tapi juga memanfaatkan kecerdasannya untuk kemanfaatan dan maslahatnya umat banyak. Terutama buat Indonesia ya. Ya mungkin sedikit kita tambahkan. Jadi sebagian daripada apa yang dilakukan itu dilanjutkan oleh Gus Dur. Dilanjutkan oleh Gus Dur. Pluralismenya itu adalah sifat Mbah Hasyim yang sangat kompleks itu, plural itu. Iya. Nah, ini permintaan kalau ini. Kalau boleh diizinkan, habis kita ngobrol, Fikri pengen muter-muter di Tuwireng. Monggo, silakan. Mau melihat sambil nyari jodoh. Saya belum di sini nggak ada. Bukan, ada di belakang sana, Putri. Jadi gue muter sini, lo di belakang. Selalu dipoyokin Jai saya, gitu ya. Udah dikasih kesempatan malah nyerang balik Jai. Jai, sekali lagi terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Sama-sama lagi. Amin. Sama-sama. Suatu saat nanti entah kapan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan. Amin. Amin ya, boleh. Terima kasih Yai, terima kasih. Sekarang kita langsung izin muter-muter ya. Ayo. Kan tadi udah ada beberapa santri-santri tampan yang mau menemani kita. Termasuk saya. Iya boleh. Oke. Amin. Iya. Muter-muter dulu. Iya. Assalamualaikum. Nah, Fik, aku bakal kasih tahu kamu tempat paling bersejarah di sini. Ini dia tempatnya. Ini tuh bangunan pertama yang dijadikan Kiai Hasyim Asy'ari sebagai tempat tinggal sekaligus juga tempat tinggal para santrinya. Berarti ini cikal bakalnya pondok pesantren Tebuireng. Pinter. Wah, yang kayak gini nih yang harusnya kita perhatiin bareng-bareng, jangan sampai dilupain. Dengan besar hati gue harus mengakui kali ini gue bangga sama lu. Saya full ganteng gitu lah, ya kan? Iya udah. Mana lagi ayo? Oke, kamu kan bilang suka bangunan yang vintage bro, vintage bro. Iyalah, bernilai men. Iya makanya. Aku akan tunjukin. Ada dong. Ayo coba mana? Oke, yuk langsung. Gue yang nebak. Oke. Yang lo maksud bangunan ini pasti. Bener banget. Coba lihat, kurang vintage apa bro? Nah, ini nih, Fik, salah satu bangunan tua yang sampai dengan sekarang masih dipertahankan. Gila nggak?
Keren kan? Ini ubinnya Coba. juga ngingetin gue zaman gue kecil nih. Nenek gue ubinnya rumahnya kayak gini. Ini harus baca nih saya itu. Bu, nih Bu. Kumpulan kitab karya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Lu harus bacain ini, Bu. Sini, Bu. Apa isinya, Fik? Oh, penting. Nih salah satunya nih. Nah, ini gua jedain. Ini tulisan tangan langsung beliau nih. Keren, Fik. Sisanya kumpulan kitab-kitab, ada yang ditulis ulang, ada tulisan asli. Nih, baca ini mestinya. Kan itu lama tuh kan. Ya, sik. Oh iya, Fik. Oh ya bener iki. Aku kudu belajar mana, Fik? Ben berilmu, Fik iki, Fik. Lama ini belajar di situ. Kayak Ya wis tak. Keren banget, Fik. Tapi Bu, tadi gua browsing-browsing. Ternyata di dekat sini tuh ada Museum Islam Nusantara Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bener. Ah, ya udah langsung deh. Lu Yaudah, tahu tempatnya? tahu dong. Ayo. Ayo. Disambut angin. Enak banget anginnya. Oke guys, tadi setelah kita ke Pondok Pesantren Tebu Ireng, sekarang karena mumpung lagi di daerah sini, gue pengen ngajak teman-teman yang lagi di rumah nih yang nontonin vlog kita berdua buat datang ke Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Betul. Kenapa gue pengen ke sini? Karena dari apa yang gue dapat informasinya, di dalam ini banyak sejarah dari mulai peninggalan dan juga cerita tentang masuknya pertama kali Islam ke Indonesia. Dari era pertama sampai era sekarang. Gitu. Sik ta. Apa? Sing ngejak Rene kan aku, Taufik. Lah Terus? kok kowe sing akeh ngertine? Gue mah riset, emangnya lu kata orang mulu. Gitu, oke? Jadi lu harus ikutin gue terus, karena di dalam pasti banyak informasi yang menarik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas, Halo, selamat Mas. datang. Terima Wah, terima kasih. Sebelumnya kenalin, gue Fikri. Mas Saiful. Nah, jadi kebetulan gue lagi bikin vlog gitu bro. Gue lagi bikin vlog tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari sama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebenarnya sih landasannya sederhana. Menurut gue beliau berdua ini tokoh yang luar biasa, memiliki kehebatan yang sama-sama luar biasa. Cuman agak ngeganjel di saat kenapa ada sebagian orang yang masih ngebanding-bandingin yang mana yang lebih baik, yang mana yang lebih benar. Padahal menurut gue semuanya tuh sama aja gitu. Sama-sama luar biasa, sama-sama keren, sama-sama berjasa buat negara ini kan gitu. Berarti Mas Bro datang ke tempat yang tepat. Wah, Nah, cakep. Karena di museum ini sesuai dengan namanya Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari merangkum perjalanan panjang masuknya Islam di Indonesia dari zaman Nusantara abad ke-11 sampai abad ke-20. Luar biasa. Berarti kaya sekali ya, Fik. Bisa kaya dong. NKRI harga mati lah kalau gue sih. Sebelum kita muter-muter nih, gue pengen nanya perspektif lo tentang Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari. Kalau menurut lo gimana? Begini, dua-duanya kalau orang yang tidak tahu sejarahnya itu selalu diperbandingkan, padahal keduanya tidak perlu diperbandingkan. Karena terkait satu, rasa nasionalismenya, udah jelas. Beliau diangkat pahlawan nasional itu menunjukkan bahwa mereka itu cinta pada negeri ini. Kedua, dua sosok yang moderat, yang mencerminkan keislaman secara rahmatan lil alamin. Itu kita bisa lihat di karya mereka, perilaku mereka, dan kita lihat di murid-murid mereka juga kita bisa lihat ya. Dan yang keempat, yang mungkin ini tidak banyak orang yang tahu bahwa mereka itu punya leluhur yang sama. Punya leluhur yang sama. Ya, jadi kalau kita tarik genealoginya lurus Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya itu lurus. Nanti mereka berdua itu akan ketemu pada tokoh namanya Pangeran Sambu. Makamnya ada di Lasem. Nah, beliau itu siapa? Ini
anak dari putra mahkota namanya Pangeran Benowo. Nah, Benowo itu siapa? Benowo itu adalah putra mahkota dari Kesultanan Pajang. Dengan kata lain, beliau adalah anaknya Jaka Tingkir. Menarik nih. Ini harus dapat. Betul. Gurunya juga sama. Itu gue dapat informasinya. Iya, Kiai Gurunya Soleh ada. Darat di Rembang. Sekaligus gurunya Kartini. Iya. Ya udah kalau gitu kita langsung lihat-lihat ke dalam. Ke dalam ya? Iya. Oke, saya temani ya. Oh, boleh dong. Terima kasih. Mengarungi samudra data informasi Oh. Islam di Nusantara. Menarik. Gas. Terpenuhi kan kebutuhan Pi. Oh, banget. Iya, Mik. Wis entuk kafero ngate. Mantap, gue dapat banget. Yang pasti gini sih, setelah tadi gue masuk ke dalam di lantai 1 perjalanan Islam pertama kali di Indonesia itu, membuat gue berpikir, seharusnya kita itu bukan sibuk membeda-bedakan, berdebat tentang siapa paling benar, siapa paling baik, bukan. Tapi menurut gue seharusnya kita tuh lebih sibuk untuk berkolaborasi, untuk menjaga marwah, mempertahankan NKRI. Dari sisi angle Islam di saat kita yang Muslim, gitu. Harusnya tuh gitu. Bijak banget kan. Makanya lu banyak belajar sama gue. Ya. Fik. Duh, hari iki rek. Fik. Fikri. Astagfirullahaladzim, hari iki yo. Ket mau takoni lho meneng ae. Iki mor-mor rek bangkal iku lapo sih? Bawel lu nanya mulu. Fik. Lapo sih? Lu tahu Syekhona Khalil nggak? Ya ngerti. Ya udah gue mau ke situ. Terus lapo? Ya Dahlan sama Yai Hasim itu pernah berguru sama Syekhona Khalil. Makanya gue pengen ke situ. Ngono ta. Loh, oh ancen. Fik, aja ditinggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, sehat? Kabar sehat, alhamdulillah. Gus, izin taruh ini di sini Gus ya? Boleh. Ini ceritanya lagi ngotok nih Gus, kami Gus. Full. Ya. Nih Gus ngasih. Gus, saya Saiful Gus. Saiful gitu. Ya, saya Mas Saiful Gus. Sehat Gus? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gini Gus, Fikri tuh kemari ada tujuan sebenarnya. Kemarin tuh kami berdua melakukan perjalanan untuk mencari tahu kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, sepanjang perjalanan ini ketemulah satu nama. Yang nama itu adalah ternyata guru dari para guru-guru besar, gurunya para ulama di Indonesia terutama. Itu Kiai Haji Syekhona Khalil. Akhirnya kita berdua udah berangkat ke sana deh. Kenapa? Karena kami dapat informasi bahwa beliau berdua juga pernah berguru di sini. Banyak kisah-kisah menarik lah yang bisa kita ikuti. Nih langsung nanya Gus, boleh Gus ya? Boleh. Poin nih Gus. Iya. Syekhona Khalil ini sosok yang bagaimana sih Gus? Syekhona Khalil ini menarik kalau kita berbicara beliau. Kenapa? Karena Syekhona Khalil ini boleh dibilang salah satu dari sekian tokoh pemersatu yang ada di Nusantara ini. Ya. Jadi ini bisa kita lihat dari berbagai cerita-cerita selama hidup beliau, ya, bahwa beliau didatangi oleh banyak orang dari latar belakang yang tidak sama, dan ya ternyata pesan yang selalu disampaikan kepada beliau tentang pentingnya
kita bersatu, pentingnya untuk tidak terpecah belah dan seterusnya. Itu banyak kita temukan dari sejarah-sejarah kita beliau. Masih seputaran Syekhona Khalil. Apa yang membuat beliau itu sampai sebegitu cerdasnya, sebegitu dalamnya? Ya. Dalam memahami setiap ilmu ya? Ya. Jadi kedalaman ilmu beliau itu ya tentu beliau dapatkan dari proses perjalanan hidupnya. Di mana ya Syekhona Khalil ini merupakan salah satu putra seorang kiai di Bangkalan yang waktu itu ya boleh dibilang kiai kampung lah. Dan beliau lahir kemudian menjalani proses perjalanan hidupnya dengan penimbaan ilmu dari ayahnya beliau sendiri, Kiai Abdul Latif, sampai kemudian beliau berproses mendalami ilmu dari berbagai disiplin ilmu dengan nyantri di beberapa pesantren-pesantren yang ada di Nusantara. Sampai akhirnya beliau juga beliau berangkat juga ke ke Hijaz, ke Makkahul Mukarramah. Beliau di sana juga belajar menimba ilmu dan dari perjalanan beliau inilah mempertemukan banyak cerita tentang bagaimana murid-muridnya beliau, Kiai Hasyim Asy'ari, termasuk juga Kiai Ahmad Dahlan. Disitulah kemudian cerita-cerita itu lahir yang kemudian membuat seorang Syekhona Khalil ini jadi seperti itu ya melalui proses yang cukup panjang. Panjang sekali. Tapi memang dari kecil sudah seperti itu ya? Sudah kecil seperti itu. Gus, mau tanya. Tadi ada menarik sih Gus. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah murid dari Syekhona Khalil. Kapan sih Gus tepatnya? Atau mungkin ada perbedaan tahun Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari menimba ilmu di Syekhona Khalil? Ya, jadi kedua beliau ini kalau mau dibilang masanya tidak terlalu jauh dari Syekhona Khalil, sehingga dari beberapa riwayat sejarah yang kami baca memang keduanya ini berguru kepada Syekhona Khalil bukan pada saat keduanya ini masih menjalani proses pencarian ilmunya dari awal, bukan dari nol, bukan, tetapi beliau sudah dalam posisi keduanya sudah menjadi orang yang alim, orang yang memiliki wawasan yang luas. Dan karena memang tradisi di Syekhona Khalil ini, ulama-ulama Nusantara itu untuk memparipurnakan ilmunya, itu pasti diakhiri dengan menimba ilmu kepada Syekhona Khalil. Seolah-olah Syekhona Khalil ini adalah dianggap sebagai pentasheh. Jadi beliau yang ya kalau dalam di sosial media zaman sekarang tuh yang ngasih centang birunya. Yang ngasih centang birunya. Yang ngasih gitu. centang birunya tuh Syekhona Khalil. Verifikasinya kepada yang ngasih Syekhona ijazah Khalil. gitu. Bukan Centang ya? biru Bukan. sosial media. Verifikasi. Verifikasi. Verifikasinya. Sah nih. Iya. Gitu. Ya, Ilmunya begitu. sah ini. Berarti Kiai Haji Ahmad Dahlan sama Kiai Hasyim Asy'ari itu kesini dalam posisi yang sudah matang pada Sudah saat matang pada saat itu. Makanya kan juga diceritakan bahwa Syekhona Khalil dengan Kiai Hasyim Asy'ari ini dia dibilang Syekhona Khalil gurunya, Ya. Kiai Hasyim juga gurunya. Nah, itu gimana Jadi, ceritanya tuh? Gus? Ceritanya begini. Jadi setelah Kiai Hasyim Asy'ari itu selesai menimba ilmu di sini, selang beberapa tahun Syekhona Khalil datang ke Jombang. Beliau menimba ilmu kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Saya merinding ya. Jadi beliau berguru balik nih. Berguru balik kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Karena begini, kalau berbicara keilmuan itu banyak sekali bidang keilmuan. Ya. Syekhona Khalil ya dengan ketawaduannya, tentu dengan melihat bahwa keilmuan daripada Kiai Hasyim Asy'ari ini tinggi, sehingga ya beliau tidak mau dikatakan sebagai orang yang merugi karena tidak pernah menimba ilmu kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Gini Gus, ini agak semakin dalam Gus. Syekhona Khalil kita tadi sudah panjang lebar. Nah, kemudian bagaimana dengan Yai Ahmad Dahlan? Yai Ahmad Dahlan. Karena yang saya tahu
beliau datang ke sini kan sudah dengan usia yang matang, dengan ilmu yang cukup matang. Ya. Dan jenjang usia antara tiga tokoh ini juga tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh ya. Iya. Dan Ahmad Dahlan yang di tengah, di antara Kiai Hasyim dan Asy'ari sama Syekhona Khalil. Ya. Itu kalau dari kisahnya Ahmad Dahlan sendiri bagaimana? Ya, masyhur memang Syekhona Khalil itu adalah guru dari Kiai Hasyim, juga guru dari Kiai Dahlan. Ini lebih jelasnya dijelaskan dari riwayat sanad. Riwayat sanad. Ya, jadi Kiai Hasyim, Kiai Zaini Dahlan ini kan juga mengarang kitab, ya kan? Di mana beliau juga menyebutkan di situ bahwa keilmuan beliau salah satunya kan juga diambil dari Syekhona Khalil. Kiai Hasyim pun juga seperti itu. Jadi kita berbicara tentang kemanuskripan. Jadi kedua tokoh besar ini memiliki karya-karya besar, memiliki karya tulis besar gitu kan. Dan dari situlah kemudian kita meyakini bahwa Syekhona Khalil dan Kiai Hasyim Asy'ari ini ya satu guru. Ahmad Dahlan dengan Kiai Ahmad Dahlan ya satu guru dengan kepada Syekhona Muhammad Khalil. Nah, Gus, dari mana? Apakah juga dari sini hasrat Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam berjuang merebut kedaulatan sampai mempersiapkan kekuatan untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia dan Nusantara, karena dua-duanya khas di situ sekali perjuangannya, persatuannya. Gitu. Ini kan isu yang sedang kami gali itu karena ini ada perbedaan nih gitu antara paham-paham di Muhammadiyah maupun NU ya, di bawah gitu ya. Ini agak-agak kok ngapain gitu, karena begitu semakin dalam kita gali ternyata bahkan beliau berdua memiliki sampai bertiga sekarang nih memiliki adab yang sangat menarik, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Salah satunya didapatkan dari sini. Jadi kita melihat dari beberapa manuskrip peninggalan sejarah Syekhona Khalil. Jadi beliau dalam salah satu kitab yang beliau tulis, beliau menulis sebuah kalimat. Dulu Kiai Wahab yang menggelorakan ini, hubbul waton minal iman, yang artinya cinta tanah air itu sebagian dari iman. Kalimat ini Kiai Wahab itu dapatkan dari mana? Ya dari Syekhona Khalil sebagai gurunya. Kita melihat, membuktikan di situ ada kitab yang beliau tulis di pinggir kitabnya itu hubbul auton minal iman, pakai jamak, malah lebih luas lagi, bukan hanya berbicara Indonesia tetapi berbicara dunia. Ya kan, hubbul, cinta tanah air gitu kan, bukan hanya Indonesia, di dunia, di negara manapun kalau bangsanya tuh mencintai, maka itu adalah bagian dari iman. Dan dari itulah kemudian lahir pemikiran-pemikiran kebangsaan, dan bahkan ya perebutan kemerdekaan di negeri ini ya juga dilatar belakangi oleh Syekhona Khalil. Bagaimana sejarah pondok pesantren ini juga menjadi tempat persembunyian para gerilyawan waktu itu. Jadi perannya cukup besar juga gitu ya. Ya, pemersatu bangsa ini. Dan kalau berbicara perbedaan antara Kiai Hasyim dengan Kiai Dahlan, ya itulah sebenarnya yang diajarkan oleh Syekhona Khalil yang beliau dapat dari guru-gurunya sampai kepada Rasulullah SAW, bahwa orang hidup itu ya tidak akan pernah lepas dari yang namanya perbedaan. Salah iya. Saya juga itu yang saya cari. Itu ya Gus. Mantap Gus. Justru perbedaan itu adalah fitrah manusia. Perbedaan adalah fitrah manusia. Fitrah manusia. Catat. Iya. Jadi Syekhona Kiai Hasyim dengan Kiai Dahlan ini dua sosok yang kalau ditanya perbedaannya apa? Perbedaannya banyak, ya. Tapi kalau saya boleh rangkum, sebenarnya kenapa perbedaan dari kedua tokoh ini tidak melahirkan diksi, tidak melahirkan sesuatu yang tidak baik, yang negatif. Kenapa? Perdebatan dan pertikaian. Kenapa? Karena keduanya ini berbedanya hanya dalam pendapatnya. Tidak berbeda dalam pandangannya. Pandangan beliau berdua ini tentang bagaimana Islam harus bisa diajarkan dan diterima oleh seluruh masyarakat. Islam bisa menjadi sebuah rahmat bagi semua orang, bukan hanya untuk umat Islam sendiri. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Maka inilah
yang kemudian nilai inilah yang kemudian dipegang oleh beliau sehingga perbedaan keduanya ini justru tidak melahirkan masalah, justru menjadi rahmat begitu ya. Jadi cerita uniknya kan ketika Kiai Hasyim Asy'ari sholat, makmum jadi makmum dari Kiai Dahlan yang pernah saya dengar, ya beliau mengikuti cara sholatnya Kiai Dahlan. Kiai Hasyim ini, Di saat Kiai Hasyim jadi makmum, beliau Kiai Dahlan mengikuti. dia diikutin. Iya, sama dengan imam yang 4 itu. Ketika Imam Syafi'i itu menjadi makmum daripada Imam Malik, ya beliau mengikuti. Oh. Begitu. Pendapatnya boleh berbeda nih. Pendapatnya boleh berbeda, Pandangannya sama. pandangannya sama, dan Metode siarnya boleh berbeda. boleh berbeda. Tujuan ujungnya harus sama. Tujuannya ujung sama. Gus, makasih banyak loh Gus. Sama-sama. Pengen banget ini bisa lama di sini nih. Yaudah, Iya. kamu Cuman seminggu yang di ngantri sini. banyak bro. Yang ngantri banyak sebelah situ. Ya nanti lu dimarahin berani lu. Ya kan? Gus, apa kalau orang Madura tuh matur suwun tau Gus? Matur sekelangkong. Matur? Matur sekelangkong. Matur sekelangkong. Matur sekelangkong. Saya orang Jawa Barat, Bogor nih Gus. Oh iya. Matur sekelangkong. Matur nuwun. Udah temenin saya ke sini. Oke Gus, Nggih. saya pamit. Langsung Terima kasih. izin ke belakang Gus ya. Iya, nggih. Pengen lihat-lihat Gus, boleh ya. monggo. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Keren. Ngopi sih, Fik? Oh iya. Fik. Ke Kiai Haji Ahmad Dahlan wis mari. Ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari wis mari. Ke Sayyidina Khalil wis mari, Fik. Terus selanjutnya di mana, Fik? Semangat banget lu sekarang. Wah, aku mau ngebuk Fik. Bagus. Ada sebenarnya Bu. Semarang. Jadi gue dapet informasi. Yai Dahlan sama Yai Hasyim itu pernah berguru di Semarang di pondok pesantrennya Kiai Haji Soleh Darat. Nah, itu waktunya bersamaan dan berbarengan tuh di situ. Cuman sayangnya terakhir gue tanya pondoknya ada di mana aja, itu ada yang bilang kayak katanya udah nggak ada. Ada yang bilang masih ada, tapi pas gue tanya di mana juga nggak tahu ada di mana posisinya. Jadi ya udahlah, mau gimana lagi? Sayang banget ya, Fik. Tapi datamu wis komplit toh? Yang ini yang kemarin? Iya. Aman. Gue udah dapat semua kok. Ini gue udah catetin semua. Yang pertama tuh tentang hubungan mereka yang unik. Terbukti memang mereka berdua ini bersahabat. Dan persahabatan mereka menggiring mereka terkesan bahkan sampai ke level dimana saking dekatnya tuh udah kayak kakak sama adik. Nah, menariknya waktu kita ke museum ketemu Mas siapa namanya? Itu tuh Mas Devan. Mas Devan. Kan di situ dia ngejelasin tuh di mana Yai Dahlan sama Yai Hasyim itu punya garis keturunan yang sama. Tepat. Jadi artinya bukan terkesan kayak kakak adik, Bro. Emang dua-duanya ini secara garis keturunan sepupuan kakak adik, cuman mungkin jauh. Terus ditambah lagi mereka ini satu guru satu ilmu. Gurunya sama, yang otomatis ilmunya juga sama. Memang nih ada beberapa tempat yang gurunya sama, cuman momen belajarnya, timingnya berbeda. Tapi gurunya sama, Fik. Gurunya tetap sama. Jadi menurut gua aneh kalau kita masih memperdebatkan dan ngebeda-bedain tentang siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih benar di antara mereka berdua. Toh tujuannya juga sama, sama-sama ingin berjuang di negara ini, sama-sama ingin mendakwahkan Islam di negara ini. Cuman emang metodenya yang berbeda. Dan itu pun buat gue sebenarnya nggak ada permasalahan di antara metodenya Yai Dahlan sama Yai Hasyim. Karena metode ini
terjadi karena kondisi di lapangan, di tempat mereka nanti akan berdakwah itu yang menentukan metode mereka sebenarnya. Bukan serta-merta kayak Yai Dahlan kepengennya akademisi karena dia yang mau gitu, bukan sih. Kalau gue pelajarin di sini karena memang masyarakatnya, targetnya harus dengan jalur-jalur itu. Oh, berarti ya memang tidak berbeda, hanya menyesuaikan. Menyesuaikan, tepat, persis. Seperti Yai Hasim waktu di desa, karena nggak mungkin dong menerapkan pola yang sama seperti Yai Dahlan kan, karena di desa nih. Masalahnya apa sih yang gue pelajarin, yang dilihat banget sama beliau itu kan masyarakatnya lambungnya masih lapar, kemaslahatan ekonominya belum merata. Jadi akhirnya metode budaya yang dipakai, budaya bercocok tanam, budaya sosial di masyarakat desa, dan cerdas banget sih. Dengan jeli melihat targetnya siapa, kemudian cara apa yang dilakukan dan digunakan untuk mendapatkan targetnya. Itu nggak sembarangan, men. Butuh kecerdasan yang luar biasa. Goks kalau kata anak zaman sekarang. Goks to the max, ya nggak? Dan kayaknya mereka juga termasuk anak gaul di daerah itu, ya nggak sih? Ya juga, dari pakaiannya bagus-bagus loh, Vic. Dan di daerah itu udah cukup gaul harusnya. Iya kan? Terus kalau kayak zaman sekarang, sekolah di mana lu? Sekolah di luar negeri. Sama, mereka juga sekolah di luar negeri. Cuman angle kita aja menyamakan era mereka sama era kita. Di era itu udah cukup gaul. Mungkin sekarang norak. Sekarang yang gaul begini. Misalnya. Berarti kan ya, wis fix toh ya hasilnya Vic, bahwa kita ini gak usah berdebat, gak usah pertentangan soal perbedaan iku. Ya nggak usah lah. Buat apa? Kan udah jelas tadi. Bahwa yang seharusnya kita lakukan itu bukan berdebat mencari siapa yang paling baik, siapa yang paling benar. Tapi justru yang kita lupain adalah beliau berdua ini, baik Yai Dahlan ataupun Yai Hasim, sangat butuh sekali kesadaran kita untuk meneladani mereka dan melanjutkan perjuangan. Iya dong. Iya. Berdebat ngabisin energi, men. Iya sih. Nah terus, kudu apa selanjutnya? Aksi nyatanya? Ya. Gampang. Berhenti berbicara tentang perbedaan. Kita harus anti dengan masalah-masalah perbedaan. Kenapa? Karena kita harus memandang itu dari sisi terbalik. Ternyata kita harus sadar, terbukti di sini. Perbedaan dua orang besar ini mengajarkan kita bahwa ternyata perbedaan itu adalah sebuah kekayaan. Gara-gara beda, kita bisa saling memahami. Gara-gara beda, kita bisa saling mengisi. Gara-gara beda, kita bisa saling menghargai. Seperti yang dicontohkan sama Yai Dahlan, sama Yai Hasim. Beliau pecah tim. Lu sama gue harus beda. Karena masyarakat Indonesia beda-beda. Ayo kita bagi-bagi. Lu ke sana, gue ke sini. Berarti seperti kita ini ya, Vic. Nah. Aku Cino, Gue Arab. bukan Jawa. Stereotipnya nggak akur. Siapa bilang? Tapi Dewi ki Bersahabat. apa sih? Karena apa? Karena melihat angle perbedaan yang sudah benar. Makanya, menurut gue sih, koreksi kalau salah. Namanya juga manusia, ya nggak? Tapi yang paling tepat buat anak muda zaman sekarang, sadarin betul, beda boleh. Fanatik jangan. Wis, sedap, kau keren nih Vic. Sepakat? Gue, emang lu doang yang boleh keren. Ayo gue salut sama lu, perubahan lu banyak, men. Ya? Tapi di luar itu semua ya, gue yakin pasti akan ada ilmu yang luar biasa yang berhasil kita dapetin secara individu masing-masing. Dan kalau lu, gue berani tebak nih, semangat lu jadi ulama makin gede dong. Secara ilmu yang lu dapetin dari Yai Kikin, dari Bu Wiwit, kan banyak tuh. Gimana? Hasrat lu sebagai seorang calon ulama untuk berdakwah gimana ya? Kalau ulama sih nggak dulu deh, Vic. Kok gitu sih? Ya karena ilmuku masih cupet. Kalau pendakwah oke, Vic. Menarik. Karena aku sadar bahwa aku harus punya ilmu yang lebih banyak lagi, Vic. Biar aku bisa berguna bagi nusa dan bangsa, Vic. Goks. Si paling santai jadi si paling bijak nih. Hah? Bangga gue sama lu tapi. Keren. Apa? Lek kamu, Kenapa? dapat apa? Gue dapat banyak. Banyak banget.
Rasanya kayak meledak kepala gue. Di saat Saiful nanya, "Lah terus kamu dapat apa?" Wah, mati gue. Apa ya? Jujur gue bingung. Gimana caranya gue bisa menceritakan kisah yang luar biasa banget buat gue. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dua-duanya tokoh besar. Warisannya nggak sembarangan. Jujur, awalnya di mata gue keduanya biasa aja. Tapi harus gue akuin, sekarang gue jatuh cinta. Gimana gue nggak jatuh cinta sama dua tokoh yang sadar betul awal dan akar untuk sebuah mimpi besar itu penting. Dua-duanya mengajarkan gue banyak hal. Coba lu bayangin, di saat gue cari tahu tentang bagaimana mereka berjuang dan berproses dalam berdakwah dan memperjuangkan kedaulatan Indonesia. Tiba-tiba gue kaget gara-gara di situ gue baru sadar sepanjang cerita ini tidak pernah ada perdebatan dan pertikaian yang terjadi. Boom! Kedua kalinya kepala gue pecah. Cerita ini dipenuhin sama cerita-cerita yang menarik, penuh dengan kolaborasi, diskusi, dan fokus dalam membuat sebuah perubahan yang jauh lebih baik. Itu terasa banget. Saling berbagi ilmu, saling bertukar guru, saling berbagi tugas. Saat mereka berdua harus berpisah dengan porsinya masing-masing, itu mereka lakukan dengan senang hati. Dan gilanya bukan buat mereka, buat kita loh, buat kita hari ini. Waktu gue mau tahu sosoknya, yang gue temukan di dalam situ adalah kecerdasan, kesabaran, konsistensi, dan selalu fokus untuk menuju perubahan yang jauh lebih baik. Wajar dan harus kita berterima kasih. Karena keduanya pernah berperan penting dalam mengembalikan hak rakyat di atas tanah airnya sendiri. Hak rakyat untuk tidak terjajah lagi. Dari mulai pendidikan, kemerdekaan, kemandirian, kesehatan. Itu dilakukan dengan cara tidak membeda-bedakan sesama. Semua rata. Ada satu momen yang luar biasa. Di saat hari-hari terakhir tiba. Di mana gue tersadar, sepertinya gue masih belum pandai bersyukur dalam menyikapi perbedaan. Bahkan seringkali di saat ada momen dalam hidup gue yang berkaitan dengan perbedaan yang banyak kekuatan di dalamnya, itu terlewatkan begitu saja. Itu rasanya kayak ketampar tau. Yang kemudian gue sadar, ternyata dengan emosi itu jelas salah. Bahkan di saat gue melihat pertikaian terjadi, gue terbawa emosi. Itu pun juga jelas salah. Gue bersyukur ada di dalam perjalanan ini. Karena akhirnya gue jadi tahu. Kalau menyatukan perbedaan itu bukan dengan cara disamakan. Justru dengan kesadaran bahwa di balik perbedaan itu ada kekuatan yang gak gampang dikalahkan. Teringat satu kalimat yang disampaikan, bahwa perbedaan itu fitrah. Berarti bukannya seharusnya kita itu lebih banyak bersyukur daripada berdebatnya. Karena jelas negara kita ini diberikan sebuah fitrah keberagaman yang luar biasa. Banyak sekali. Dan seharusnya kita sepakat sekarang kalau perbedaan adalah sebuah kekuatan. Artinya betapa besar kekuatan negara kita. Betapa kaya bangsa ini. Negara ini indah, teman. Pendahulu kita sudah berhasil mewariskan sesuatu yang bisa kita nikmati hari ini.
Dan gue yakin kita semua sepakat. Sekarang waktunya kita untuk mempersiapkan warisan kepada generasi berikutnya. Paling tidak itu cara sederhana. Untuk meneladani keduanya. Pik, kamu tadi kan bilang beda boleh, fanatik jangan. Lek fanatik sama sarung boleh dong, Pik. Emangnya kenapa? Loh, kok zamannya mbahku, bapakku, aku, kabeh gawe sarung mangga sih. Sarung mangga? Yo, Sama gue juga. Gue pakai sarung mangga. Bangga gue. bangga. Bangga bersarung mangga gue.